Shalom. Puji Tuhan, selamat bertemu dalam kasih Tuhan. Kita bersyukur bahwa hari ini kita masih punya kesempatan untuk beribadah. Mari kita sebelum mulai ibadah kita sama-sama berdoa dulu. Kita buka ibadah kita dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari ini Tuhan. Engkau memberikan kami kesehatan, kekuatan Tuhan, sehingga kami masih bisa memuji dan mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mau berikan waktu kami hari ini Tuhan, khusus buat Engkau Tuhan. Kami mau memuji menyembah-Mu Tuhan. Kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu Tuhan. Mari Bapa, berikan kami semua hati seorang murid ya Tuhan, hati seorang hamba dan pelaku firman ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengundang Kau hadir di tengah-tengah kami Tuhan, menguasai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya Tuhan. Biar mujizat-Mu terjadi di tempat ini, kuasa-Mu bekerja di tempat ini, memulihkan kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga mau berdoa buat saudara-saudara kami yang belum datang ke tempat ini Tuhan. Mari Tuhan, kami tidak tahu apa yang menjadi persoalan yang mereka hadapi Tuhan. Engkau melawat mereka semua Tuhan. Mungkin ada yang dalam perjalanan Tuhan. Mari Tuhan, Kau tibakan mereka di tempat ini dengan selamat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami mulai ibadah kami di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur. Haleluya. Amin. Mari sama-sama kita naikkan penyembahan kita di hadapan Tuhan. Kita katakan pujian ini, satu-satunya pengharapanku. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna sampai selamanya. Kaulah Tuhan. Katakan satu-satunya pengharapanku. Mari kita katakan pujian ini. Walau dunia berubah, namun kasih Tuhan tetap sama. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu
kami berubah Tuhan. Kedua orang tua kami berubah Tuhan. Satu persatu mulai meninggalkan kami Tuhan. Saudara-saudara kami bisa berubah Tuhan. Sahabat kami bisa berubah Tuhan. Orang yang kami kasihi satu-satu Kau panggil Tuhan. Semuanya berubah Tuhan. Bahkan kami sendiri Tuhan seringkali berubah dan tidak setia Tuhan. Ini kami Tuhan. Ketika di dalam kelemahan dan kekurangan kami, di dalam keberubahan kami Tuhan, Engkau Allah yang setia Tuhan, tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Engkau Allah yang memanggil kami, menanti kami dengan sabar Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini pengakuan kami jemaat-Mu Tuhan, bahwa sampai hari ini Tuhan, kami melihat kesetiaan-Mu, kami melihat kebaikan-Mu, penyertaan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya
kasih Bapa. Kami percaya Tuhan, ketika ibadah ini berlangsung Tuhan, pemulihan terjadi di tempat ini Tuhan. Mujizat yang menjadi milik kami Tuhan. Terlebih dari segalanya Tuhan, melalui ibadah kami Tuhan, kami anak-anak-Mu mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Kami mau hidup, kami berbuah ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di sini. Mata-Mu tertuju kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami Tuhan yang kami naikkan ke hadapan tahta-Mu, dan kami bersyukur Tuhan. Kami mau naikkan pujian kami Tuhan. Kami percaya Engkau bertahta di atas pujian kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Kita naikkan pujian kita di hadapan Tuhan. Kita katakan pujian, kami terima. Viva
Puji Tuhan, kalau tidak ada, kita akan memberikan persembahan. Sebelum kita memberi persembahan, kita akan berdoa dulu. Saya minta dalam kasih Tuhan, Ibu Agit pimpin kita dalam doa persembahan. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, sungguh kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan bahwa pemeliharamu sempurna untuk setiap kami jemaatmu di tempat ini. Saat ini Tuhan, tiba saatnya bagi kami untuk membawa persembahan kami di hadapan-Mu. Mari Bapa suci kuduskan persembahan kami menjadi persembahan yang kudus dan berkenan di hadapan-Mu. Kami percaya Tuhan, setiap kami jemaat-Mu di tempat ini Kau berkati Tuhan dengan setiap berkat-Mu yang limpah. Kami datang juga membawa dengan sukacita setiap persembahan kami Tuhan, hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bawa persembahan kita, persembahan syukur kita di hadapan Tuhan. Melalui pujian ini kita katakan kasih yang begitu besar. Naikkan syukurku
semua untuk mempersiapkan nanti mendengarkan firman Tuhan. Mari sama-sama kita berdiri. Kita nyanyikan pujian Tuhan ini aku. Ini aku, jadikanlah ku alatku untuk memberitakan Injil-Mu. Tuhan ini aku. Tuhan, ini aku, jadikanlah ku hamba-Mu untuk melakukan firman-Mu. Dan pada saat ini kami akan belajar
akan firman-Mu. Biarlah Engkau berfirman di tengah-tengah kehidupan kami pada saat pagi hari ini. Engkau bukakan seluruh hati kami, pikiran kami, sehingga firman yang disampaikan ini adalah benar-benar firman, suara yang datang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih kami selalu berkat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, mungkin sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, rasanya dalam kita beribadah, dalam kita memuji Tuhan, ya enak bagi yang hafal pujiannya, yang tidak enak hanya tepuk tangan. Tolong ini menjadi koreksi kita ke depannya. Siapa yang bertugas, kalau dia berhalangan, bisa dilimpahkan ke orang lain, supaya ibadah kita benar-benar ibadah yang bersukacita. Ya, bukan hanya kita tepuk tangan, tapi mulut kita diam, karena kita tidak hafal. Ya, bagi yang hafal, ada yang tidak hafal, hanya plenang-plenang tepuk tangan. Ini sebagai koreksi ke depan. Siapa yang bertugas, kalau dia berhalangan, bisa dilimpahkan orang lain, supaya ibadah kita benar-benar ibadah yang penuh dengan sukacita. Puji Tuhan Bapak Ibu, ya, saya suka firman. Ya. Ada satu pertanyaan buat kita sekalian. Apa tujuan kita datang beribadah kepada Tuhan? Apa tujuan kita datang kepada Tuhan pada saat pagi hari ini? Tujuan kita datang kepada Tuhan adalah mau mencari Dia. Sebab orang yang mencari Tuhan, dia akan mendapat upah. Kata firman Allah, yang mendapat upah, yang sungguh-sungguh mendapat upah. Bagi mereka yang benar-benar sungguh-sungguh mencari Tuhan dalam hidupnya. Karena apa? Orang yang mencari Tuhan itu kehidupannya tidak sia-sia, tidak percuma. Oleh sebab itu Bapak Ibu, pagi ini kita diingatkan Tuhan. Kita datang kepada Tuhan bukan hanya rutinitas, bukan hanya rutinitas kita sebagai orang Kristen yang tiap hari minggu datang kepada Tuhan. Itu hanya bukan rutinitas, tapi ada di balik rutinitas itu. Apakah kita datang ke rumah Tuhan itu hanya sebagai rutinitas saja karena kita orang Kristen, kita harus beribadah pada hari itu, tapi kita tidak merasakan di balik itu semua kita tidak punya tujuan. Ya, tapi saya percaya pada saat pagi hari ini, yang datang pada saat pagi hari ini pasti punya tujuan, karena mau mencari Tuhan yang sesungguhnya, bukan hanya sekedar rutinitas, bukan hanya rutinitas, tapi kita benar-benar mau mencari Tuhan dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya kita pulang tidak sia-sia. Kalau hanya rutinitas, tapi kita tidak hanya mendapatkan apa-apa, sama saja. Oleh sebab itu, pada saat pagi hari, mari kita lihat dalam 1 Korintus. Kita lihat dalam 1
Korintus pasal 15 ayat yang ke-58. Ini firman Allah tidak asing tidak, tapi dibalik ini apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Ya. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Ini tujuan kita datang kepada Tuhan. Berdirilah teguh, artinya kita tetap kuat di dalam Tuhan, tidak goyah. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, dalam persekutuan dengan Tuhan, maka jerih payahmu tidak sia-sia. Artinya apa? Kita menerima berkat dari Tuhan, menerima upah dari Tuhan. Bagi orang-orang yang sungguh-sungguh, yang benar-benar mau mencari Dia dalam kehidupannya. Ini jadi firman Tuhan. Tidak sia-sia orang datang kepada Tuhan. Dia akan menerima upah, dia akan menerima janji itu daripada Tuhan. Jangan goyah. Apapun kehidupan kita ini, Bapak Ibu, kita tetap kokoh di dalam Tuhan. Apapun persoalan kita, pergumulan kita, kita tetap berdiri kokoh di dalam Tuhan. Bukan kita menjauhkan diri daripada Tuhan, karena Tuhan punya rencana. Di balik itu semuanya, Dia telah selalu dalam pekerjaan Tuhan, dalam persekutuan dengan Tuhan. Maka hidupmu tidak akan sia-sia. Kita belajar dari kehidupan Zakheus. Ini salah satu contoh bagaimana kehidupan Zakheus diselamatkan, karena dia mengalami suatu perjumpaan dengan Tuhan, karena dia mencari Tuhan. Maka di dalam kehidupan Zakheus, dia mendapat suatu keselamatan daripada Tuhan lewat perjumpaannya dengan Tuhan. Ini Zakheus, Bapak Ibu, yang bisa kita pelajari. Karena di balik kita mencari Tuhan, itu ada upah. Upah yang pertama adalah kita mendapatkan berkat daripada Tuhan, dan yang kedua adalah kita mendapatkan keselamatan daripada Tuhan. Itu contoh pertama. Berkat yang dialami oleh Zakheus, dia mendapatkan suatu keselamatan daripada Tuhan, karena dia berjumpa dengan Tuhan, karena dia sungguh-sungguh mencari Tuhan dalam kehidupannya, walaupun kehidupannya terbatas secara fisik. Tapi dia punya kerinduan, punya kemauan, punya keinginan mau berjumpa dengan Tuhan. Maka apa kata Tuhan Yesus? Keselamatan telah terjadi di rumah ini, karena ia pun adalah anak Abraham, keturunan Abraham. Ini Bapak Ibu, salah satu contoh. Kehidupan Zakheus. Nah, adakah pertanyaan sekarang? Adakah kita mengalami seperti yang dialami oleh Zakheus? Ini mengingatkan kita. Zakheus diselamatkan karena mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dia berubah. Dia berubah. Dia adalah orang yang berdosa, pemungut cukai. Bahkan dia mengkhianati bangsanya sendiri, bekerja buat bangsa lain. Apa katanya setelah dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan? Dia berubah. Separuh dari hartaku ku korbankan, ku serahkan. Apabila ada orang yang kuperas,
aku akan mengembalikannya 4 kali lipat. Bayangkan Bapak Ibu. Coba Ibrani 11 ayat yang ke-6 ayat 6 ya. Ini ubah oleh sungguh-sungguh. Ibrani 11 ayat 6b. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ada upah bagi orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Upahnya apa? Berkat, kesehatan, keselamatan. Ada upah dari Tuhan. Begitu jangan tidak hidup. Kalau ibu ada contoh dalam kitab bagaimana Zakaria. Dia berhasil diberkati oleh Tuhan. Karena apa? Karena dia berdoa kepada Tuhan. Dia mengajak supaya takut akan Tuhan. Makanya segala usahanya dibuat Tuhan berhasil diberkati oleh Tuhan. Salah satu contoh Zakaria. Dalam 2 Tawari pasal 26 ayat 5. Di sana bagaimana Zakaria diberkati oleh Tuhan. Usahanya berhasil. Itu contoh. Itu berkat upah yang Tuhan telah sediakan. Begitu juga dalam kehidupan kita. Apapun usaha kita, pekerjaan kita, jangan lupakan Tuhan dalam perencanaan. Pasti Tuhan sanggup memberkati apapun usaha pekerjaan kita. Jangan pernah lupakan Tuhan. Kita tetap mencari Tuhan. Bagaimana juga kehidupan lain? Misalnya saja, dia cuma diberkati oleh Tuhan. Ayat pasal yang terakhir yang 42 itu, ayat yang ke-12, bagaimana kehidupan lain diberkati oleh Tuhan? Sampai 2 kali lipat. Ternaknya diberkati oleh Tuhan. Keluarganya diberkati oleh Tuhan, keturunannya diberkati oleh Tuhan. Karena dia sungguh-sungguh mencari Tuhan. Karena dia sungguh-sungguh mencari Tuhan. Dalam Yoel pasal 2 ayat 32. Barang siapa berseru kepada Tuhan, ia diselamatkan. Artinya berserah kepada Tuhan, menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, hidupnya akan diselamatkan. Karena dari Gunung Sion di Yerusalem ada keselamatan. Amin. Jadi kehidupan kita yang mau datang kepada Tuhan, mau berserah kepada Tuhan sepenuhnya, maka keselamatan itu jelas sudah nyata, Bapak Ibu. Ini jadi firman Allah dari Gunung Sion. Dekat keselamatan itu. Sini janjikan oleh Allah. Karena Tuhan tidak pernah lalai, tidak pernah gagal menepati janjinya. Tidak pernah. Tapi semua firman-Nya ditepati sesuai dengan janjinya. Digenapinya. Makanya dalam beberapa itu walaupun Tuhan tidak pernah lalai dari janjinya, walaupun ada orang yang menganggapnya sebagai suatu pelayan, itu artinya kan Tuhan mau memberikan kesempatan. Kita belajar pagi ini, kita diingatkan pagi ini. Yang kita datang pada pagi ini, kita tidak sia-sia. Tidak sia-sia. Yakin Bapak Ibu? Tidak sia-sia.
Ada upah yang menanti dalam ibadah tadi. Barang siapa sungguh-sungguh mencari Tuhan, dia akan menerima upah. Sungguh-sungguh. Artinya tidak sia-sia. Inilah janji firman itu. Inilah janji kebenaran itu. Nah sekarang, kalau kita sudah serahkan kepada Tuhan, apakah kita masih takut? Apakah kita masih bimbang? Apakah kita masih ragu dengan kehidupan ini? Makanya dalam Matius 6 ayat 33, cari dulu. Maka semuanya akan ditambahkan. Yang harus kita imani, kita yakini dan percaya. Upah sudah menanti kita. Upah sudah menanti kita. Hidup diberkati yang kedua keselamatan. Ini jaminan dari Tuhan bagi mereka yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Nah saya tidak tahu bagi yang tidak sungguh-sungguh, mungkin lain perkara, lain masalah. Tapi pada saat pagi hari ini kita yang semua hadir, saya yakin kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Amin. Kita mau berjumpa dengan Tuhan. Amin. 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 Dia terkejut. Jangan jantung nih, jangan. Tidak diingatkan. Inilah janji Tuhan. Upah besar menanti di surga. Barang siapa yang sungguh-sungguh mencari dia selalu dalam pekerjaannya, terus di dalam Tuhan. Jaminannya tidak sia-sia. Tapi kita memperoleh sesuatu yang luar biasa daripada Tuhan, karena Tuhan telah berjanji upah telah menunggu saya dan saudara. Inilah kebenaran firman Allah. Banyak tokoh dalam kitab Bapak Ibu, tapi saya hanya ambil dua tadi. Bagaimana kehidupan Ayub, bagaimana kehidupan Zakaria, bagaimana dengan Nabi Yoel. Dalam pun bagaimana Raja asal di sana. Iya, berkati untuk ini semua karena mereka mengalami, karena benar-benar dari itu mencari Tuhan. Memang baik. Saya paling suka sekali dengan Injil Lukas pasal 19 tadi. Apa Injil Lukas pasal 19 Bapak Ibu? Ayat 1 sampai 10. Enggak usah ditampilkan. Saya paling suka Injil Lukas pasal 19 ayat 1 sampai 10. Ada yang tahu? Ada yang hafal? Jangan lagi tentang Zakeus. Ya, saya paling suka. Sungguh luar biasa. Dari keterbatasan fisik, apalagi yang sempurna fisiknya, tidak menghalangi dia untuk berjumpa dengan Tuhan. Siapa Yesus? Dia punya cara tersendiri. Dia menerobos, dia berlari, menerima orang naik pohon ara. Tidak habis akal dia Bapak Ibu.
Itu yang saya sangat suka dari Imam Sakeus. Artinya dia sungguh-sungguh siapa Yesus. Dia sungguh-sungguh mencari Yesus, mau mengenal Yesus lebih dalam, lebih dekat lagi. Nah, disitulah dia berjumpa dengan Tuhan. Hai Sakeus, turunlah. Hari ini aku akan menumpang di rumahmu. Segera dia turun, tidak menunda-nunda. Tidak menunda-nunda. Walaupun orang banyak berkata, kenapa Tuhan menginap di rumah orang berdosa? Tapi bagi Tuhan, karena dia berbicara tersendiri, dia mencari orang dan bilang, firman Allah pada saat pagi hari ini mengingatkan kita artinya mencari Tuhan yang sesungguhnya, bukan hanya rutinitas ya, bukan hanya rutinitas ibadah, tidak, tapi di balik itu. Karena apa? Karena kita berangkat dari rumah saja sudah punya ini, punya rencana, ya, punya rencana. Jangan sampai tidak punya rencana berangkat dari rumah. Di dalam hati kita, dalam pikiran kita. Berangkat dari rumah sampai gereja dulunya sudah, tapi kita tidak mendapatkan sesuatu yang kita harapkan, butuhkan. Tapi kita punya rencana dari rumah. Tuhan, aku datang ke rumah baik karena aku mau mencari Engkau, karena aku mau bertemu dengan Engkau, mau berjumpa dengan Engkau. Kami akan bisa merasakan kuasa Allah, hadirat Allah dalam hidup kita. Kita tidak sia-sia datang pada saat pagi hari ini, tidak sia-sia, tapi kita datang mau berkat daripada Tuhan, berkat keselamatan itu yang telah Dia janjikan bagi orang-orang yang percaya kepada Dia. Karena Tuhan kita tidak pernah berubah. Yesus tetap sama, tidak pernah berubah. Yesus Kristus tetap Yesus Kristus, tidak ada Allah lain. Ini yang harus kita yakini dan kita percaya. Mungkin ini Bapak Ibu, firman Allah pagi ini yang bisa kita dengar, untuk kita bisa belajar kembali betapa pentingnya kehidupan itu dalam rangka mencari Tuhan. Karena tidak sia-sia orang yang mencari Tuhan dengan kesungguhan hatinya, karena dia akan mendapatkan timbal yang telah disediakan oleh Tuhan di surga. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari Bapak Ibu, saya ajak berdiri kita pada pujian mau mencari damai yang kita dapatkan hanya di dalam Tuhan, tidak ada lain.
Firman Allah telah kita dengar bersama. Kita tahu itu adalah suara hati Tuhan buat kita sekalian. Bagaimana kehidupan kita selama ini? Dan siapakah kita manusia ini di hadapan Allah? Pada saat pagi hari ini kita diingatkan oleh firman Allah. Adakah kita sungguh-sungguh mencari Dia dalam kehidupan kita? Iya. Sebab firman Allah berkata, orang yang sungguh-sungguh mencari Dia, kehidupannya tidak akan sia-sia, tapi dia mendapat upah daripada Tuhan itu sendiri. Ini yang perlu kita yakini, kita imani dalam setiap langkah kehidupan kita. Bagaimana kita belajar dari kehidupan Sakeus? Ya. Dia sungguh-sungguh mencari Tuhan sehingga dia mendapatkan keselamatan daripada Tuhan. Inilah kehidupan kita sebagai orang manusia. Adakah kita sungguh-sungguh mencari Allah atau tidak dalam kehidupan kita? Serahkanlah semuanya hanya ke dalam tangan Tuhan. Kita tidak perlu khawatir, tidak perlu takut, tidak perlu bimbang atas kehidupan kita, karena Tuhan telah sediakan semuanya. Asalkan kita mau percaya dan berserah kepada Tuhan. Ini janji firman Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, Bapak Ibu. Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Tangan Tuhan juga tidak kurang panjang menjamah kehidupan kita. Telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar segala seruan kita kepada Dia. Semuanya didengar oleh Tuhan. Pada saat pagi hari ini kita datang kepada Tuhan, kita serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan akan yang menjawab, Tuhan akan menjamah semuanya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Kehidupan kami pada saat pagi hari ini telah Engkau berkati dengan firman-Mu. Kami pulang tidak sia-sia, tapi kami pulang oleh berkat dan keselamatan yang datangnya daripada Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami yakin Engkau telah memberkati seluruh sidang jemaat yang hadir pada saat pagi hari ini. Begitupun yang tidak sempat hadir Tuhan, juga Tuhan Engkau berkati kehidupan mereka dimanapun mereka berada pada saat ini Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Yang sakit Tuhan Engkau sembuhkan dalam nama Yesus. Yang dalam kelemahan Tuhan berikan kemampuan, kekuatan dalam kehidupannya. Haleluya. Yang kekurangan Tuhan berkati. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pada saat pagi hari ini.
Engkau telah nyatakan kebenaran firman-Mu yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Biarlah Engkau meteraikan ini semua dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan yang kedua. Sebelum kita memberi persembahan, kita berdoa dulu kepada Saudari Aktifani. Saya persilakan untuk memimpin kita dalam berdoa persembahan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kepada segala kemuliaan Tuhan, kami mengucap syukur atas berkat yang telah Kau limpahkan kepada kami pada hari ini Tuhan. Dan sekarang kami memberikan persembahan persepuluhan dan pembangunan. Biarlah kiranya Kau memberkati setiap tangan yang memberi maupun yang belum memberi dengan berlimpah kali ganda Tuhan. Inilah bentuk ucapan syukur kami kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami telah mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita membawa persembahan syukur kita melalui persembahan pembangunan dan persepuluhan. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Kita nyanyikan pujian, tunaikan syukur. Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan, kita akan mendengarkan firman pada pagi hari ini. Hari Senin, hari Jumat ada ibadah doa di tempat ini jam 6 sore atau pukul 18 waktu Indonesia Barat. Kemudian pada hari Sabtu jam setengah 3 sore atau pukul 14.30 waktu Indonesia Barat ada ibadah anak Sabtu ceria di tempat ini. Kemudian dilanjutkan pada sore harinya ada ibadah pemuda remaja jam 6 sore atau pukul 18 waktu Indonesia Barat. Khusus minggu ini ibadah gabungan pemuda remaja di tempat ini. Jadi bagi anak-anak muda diharapkan kehadirannya. Kemudian pada hari Minggu kita kembali beribadah tanggal 27 Juli 2025 dengan pelayan Tuhan
Worship leader oleh Ibu Roger SPD. Kemudian singers oleh Bapak Edoni Handoko, Ibu Lucy Selin Daniel, dan Ibu Rusnawati. Pembicara firman Tuhan oleh Saudara Asalia Gustian. Petugas persembahan oleh Bapak Tiono dan Bapak Emil Suryanto. Operator LCD oleh Saudari Aprimidarti SPD. Penerima tamu oleh Bapak Lim Haian dan Ibu Titin Sumani. Dan pada sore harinya jam 4 sore atau pukul 16 waktu Indonesia Barat ada ibadah rutin WGBG di tempat ini yang bertugas pada tanggal 27 Juli 2025 WL oleh Saudari Hilda Lydia Natalia, kemudian firman Tuhan oleh Ibu Kristina Melani Budi Astuti SPD, persembahan oleh Ibu Sri Octavia. Untuk ibadah gabungan pemuda remaja di tempat ini yang firman Tuhan akan dilayani oleh pengurus Perwil Kolangsu Koputawaring Barat, Lamandau dan Sukamara. Demikian dapat saya sampaikan pada hari ini. Waktu selanjutnya saya serahkan pada Bapak Kepala. Sehingga kita sama-sama kita pada hari ini, mari kita sama-sama tunduk kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau telah menyertai pada kami dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan telah memberkati kami sekalian dengan limpah. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam kesempatan ini kami terus berdoa untuk jemaatmu yang tidak sempat hadir pada hari ini, yang sakit Tuhan sembuh, yang lemah Tuhan kuatkan, yang kekurangan Tuhan berkati, hati yang terluka Tuhan, sehingga di lain kesempatan mereka bisa bersama-sama kami di sini untuk memuji dan mempermuliakan Tuhan. Terima kasih. Kami juga terus berdoa untuk kota kami yang kami kasih. Kami rindu agar kegerakan yang besar terjadi di kota ini. Untuk itu, biarlah Tuhan bekerja di dalam semua denominasi gereja. Mampukan kami sekalian untuk berganti tangan untuk menyatakan diri di kota ini, sehingga Bapa, kota ini dapat kami menangkan untuk Tuhan. Terima kasih Bapak Surga. Kami juga terus berdoa untuk bangsa dan negara kami. Banyak persoalan bangsa yang sampai hari ini belum terselesaikan dengan baik. Orang-orang Kristen dipersekusi di mana-mana tempat. Orang-orang Kristen dipersulit untuk membangun tempat ibadah. Bapak, kami serahkan ini semua sepenuhnya ke dalam tangan. Kami percaya Engkau Allah yang tidak pernah gagal. Apa yang Tuhan mau, itu pasti terjadi. Untuk itu Tuhan, biar Allah sendiri turun, Allah sendiri bekerja di dalam kehidupan semua denominasi gereja, agar kami bergandeng tangan untuk menyatakan diri, sehingga kegerakan yang besar terjadi di mana-mana tempat. Ledakan pertobatan yang besar terjadi di mana-mana tempat. Sorak-sorak pujian penyembahan kepada Tuhan mereka akan menjadi yang senantiasa menyenangkan hati. Terima kasih Pak. Selamatkan pemerintah kami yang ada sekarang ini. Hikmat dan akal budi dari Tuhan menyertai mereka, sehingga mereka dapat memimpin bangsa ini dengan adil.
dan damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, kasih sayangnya dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus tetap menyertai saudara-saudara semua sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita semua yang diberkati Tuhan, kita sama-sama katakan amin.